Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nusur Rahmah dan rekan saya Dina Tarikanita. Kami dari kelompok 10 akan menjabarkan 7 unsur kebudayaan daerah Nusa Tenggara Timur yang mencakup suku Alor, suku Ende, dan suku Manggarai. 7 unsur kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Yang pertama dari sistem religi dan upacara keagamaan. Sebelum paham agama tersebar, masyarakat Nusa Tenggara Timur umumnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antaranya yaitu kepercayaan kepada dewa-dewa yang mengatur dan memelihara kehidupan semesta. Kemudian kepercayaan kepada makhluk halus seperti roh nenek moyang. Kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dianggap terdapat pada benda-benda keramat untuk tujuan sihir putih dan sihir hitam. Dan kepercayaan kepada kekuatan sakti yang terdapat pada benda-benda pusaka, alat-alat perang, manusia atau makhluk yang lain, yang berfungsi untuk kekebalan, menolak bala, dan untuk upacara-upacara tertentu. Masyarakat melaksanakan upacara reda sebagai bentuk rasa syukur atas kesejahteraan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat berdasarkan sistem genealogis teritorial, dan stratifikasi sosial yang pada umumnya struktur masyarakat didasarkan pada sistem genealogis. Kemudian sistem pengetahuan, yaitu alam fauna mengenai ciri dan tanda bunyi binatang, alam flora mengenai berbagai macam tumbuhan untuk obat-obatan, kemudian pengetahuan alam mengenai bintang, bulan, dan matahari, dan waktu mengenai nama hari, bulan, musim, dan tahun. Kemudian sistem mata pencaharian, yaitu bercocok tanam, berburu, meramu hasil hutan, nelayan, beternak, dan membuat kerajinan. Kemudian bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi. Di Nusa Tenggara Timur terdapat 35 bahasa daerah, namun secara garis besar terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu rumpun bahasa Sumba pada wilayah Nusa Tenggara Timur bagian barat, dan rumpun bahasa Ambon Timur pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian kesenian. Tari perang atau tari caci dengan memainkan senjata yang berupa cambuk dan perisai. Tari gareng lamen yang ditampilkan pada upacara pernikahan, tari sama lole untuk menjamu tamu yang diiringi dengan alat musik tradisional sasandu. Dan unsur yang terakhir yaitu sistem teknologi tanah, yaitu alat-alat produksi seperti priuk tanah liat untuk kebutuhan rumah tangga, parang untuk pertanian, senapan untuk berburu, dan alat pemintal untuk kerajinan, serta alat-alat transportasi tradisional seperti kuda, sampan, zambu, bibut, lete-lete, dan Kemudian 7 unsur kebudayaan suku Alor. Yang pertama dari sistem religi dan upacara keagamaan. Penduduk suku Alor menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun saat ini mayoritas penduduk memeluk agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Upacara yang digelar oleh suku Alor yaitu upacara ala Baloe. Kemudian dari sistem organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan sistem genealogis, masyarakat suku Alor mengenal stratifikasi sosial yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan atas oleh kaum bangsawan, yang di daerah pesisir disebut Atanggae, dan di daerah pedalaman disebut Mosarabi. Kemudian lapisan rakyat yang disebut dengan golongan serang, dan lapisan budak. Yang ketiga dari sistem pengetahuan. Pengetahuan alam mengenai bintang, bulan, dan matahari. Contohnya untuk menentukan masa tanam dapat dilihat melalui kedudukan matahari dan bintang Venus. Jika matahari terbenam, kedudukan bintang Venus yang berada pada garis lurus dengan posisi matahari, maka musim tanam dianggap telah tiba. Yang keempat, sistem mata pencaharian. Mata pencaharian suku Alor pada umumnya adalah bertani ladang dengan sistem tebang bakar, dengan tanaman jagung, padi, ubi kayu, sorghum, dan kacang-kacangan. Selain itu, mereka juga menangkap ikan, berburu, meramu hasil hutan, dan membuat barang-barang anyaman. Yang kelima, bahasa. Suku Alor mempunyai ragam bahasa atau dialek. Di antaranya yaitu Belagar, Denebang, Deing, Mauta, Lema, Alor, Kabola, Abui, Kawel, Kemang, Kelong, Maneta, Wuwuli, Seboda, Malua, Kramang, Wersin, dan Kui. Kemudian kesenian. Kesenian dari suku Alor yaitu tari lego-lego yang disebut juga dengan sohi atau daris. Tarian ini dilakukan secara massal dengan saling bergandengan tangan membentuk melingkar, sembari mengelilingi 3 batu bersusun yang disebut dengan mesbah, dengan mengumandangkan lagu pantun dalam bahasa adat.
Dan unsur yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Alat-alat produksi untuk alat peperangan. Di antaranya yaitu alat pelontar seperti batu dan ali-ali, panah, tombak, dan tameng atau perisai yang terbuat dari rotan dan kulit. Selanjutnya adalah kebudayaan suku Ende. Unsur kebudayaan suku Ende yang pertama terdapat pada sistem religi. Sebagian penduduk dari suku Ende memeluk kepercayaan nenek moyang, namun mayoritas penduduk saat ini telah memeluk agama Katolik. Selebihnya agama Islam dan Protestan. Masyarakat setempat selalu melaksanakan upacara adat, salah satunya adalah Jokakju, untuk menolak bala, sekaligus untuk merayakan tahun baru. Yang kedua ada sistem organisasi kemasyarakatan. Masyarakat suku Ende mengenal 3 lapisan sosial. Yang pertama lapisan atas adalah kaum di daerah pesisir disebut Atangai, dan di daerah pedalaman disebut Musarahi. 2 lapisan lainnya adalah lapisan masyarakat biasa dan lapisan budak. Ketiga, sistem pengetahuan alam fauna dan pengetahuan tentang tanda bumi binatang. Penduduk Nusa Tenggara Timur pada umumnya mempunyai kepercayaan bahwa bunyi binatang-binatang tertentu pada waktu-waktu tertentu merupakan tanda akan terjadinya sesuatu kejadian di masa yang dekat. Contohnya musim hujan sudah mendekati bila burung wek atau semacam burung perkutut berbunyi pada siang hari. Yang keempat, sistem mata pencaharian. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Ende adalah bercocok tanam, nelayan dan berternak, seperti kerbau, kuda, sapi, dan kambing. Selain suku Ende juga terkenal dengan kerajinan tenun ikat Ende. Menenun biasa dikerjakan oleh para wanita. Bahasa yang dipakai oleh suku Ende adalah bahasa Ende. Dialek-dialeknya diantaranya adalah Ende dan Jao. Yang keenam, kesenian. Pada suku Ende ini terdapat kesenian tari gawi, tari mursi, tari waiwal, dan tari toja. Tari gawi memiliki makna menyatukan diri. Dengan cara menarinya, penari gawi saling berpegangan dan membentuk lingkaran. Yang ketujuh adalah sistem teknologi dan peralatan. Alat-alat produksi untuk menyimpan berupa lumbung, loteng atau bagian atas rumah, para dalam rumah, menyimpan jagung berkulit dengan mengikat dalam untayan dan digantung pada pohon. Selanjutnya adalah kebudayaan suku Manggarai. Unsur kebudayaannya yang pertama pada sistem religi dan upacara keagamaan. Masyarakat suku Manggarai menganut kepercayaan kepada roh nenek moyang yang disebut dengan empo atau andung. Kepercayaan ini juga disebut sebagai kepercayaan kepada dewa tertinggi yang disebut dengan Mori Sarai. Selain kepercayaan tersebut, saat ini sebagian masyarakat juga menganut agama Katolik dan Islam. Upacara ritual yang dilakukan suku Manggarai merupakan wujud ucapan syukur atas kehidupan yang sudah dijalani. Upacara tersebut antara lain upacara Penti Manggarai, upacara Barong Lodok, upacara Barong Wai, upacara Barong Jompang, dan upacara Libu Kilo. Yang kedua, dilihat pada sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem politik suku Manggarai berdasarkan pada klan yang dipimpin oleh seorang kepala klan atau raja yang disebut Raja Toto. Suku Manggarai menerapkan sistem keturunan patrilineal dan secara historis mereka bermukim di desa-desa yang terdiri dari setidaknya 2 klan. Yang ketiga, pada sistem pengetahuan alam fauna, pengetahuan tentang umur jenis fauna. Di Manggarai, umur kuda ditentukan menurut pertumbuhan gigi taring dan kerbau berdasarkan panjang tanduk dan gigi seri. Yang keempat, dilihat pada sistem mata pencaharian. Mata pencaharian sebagian besar suku Manggarai adalah bercocok tanam di ladang dan sawah. Pada umumnya, mereka menanam padi, jagung, ubi kayu, dan sayur. Kemudian mereka juga berternak. Hewan ternak yang paling utama di daerah masyarakat ini adalah kuda. Yang kelima, dilihat dari bahasa. Suku Manggarai menggunakan bahasa Manggarai yang disebut dengan Tombo Manggarai oleh para penutur aslinya. Bahasa ini mempunyai sekitar 43 subdialek seperti dialek Pae, Mabai, Rejong, Baen, Pota, Manggarai Tengah, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Selanjutnya dilihat pada kesenian. Contohnya pada kesenian suku Manggarai adalah tari caci. Tari caci adalah tari perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai. Pertarungan caci diawali dengan pentas tarian danding. Tarian ini disebut juga sebagai tandak Manggarai, yang dipentaskan khusus hanya untuk meramaikan pertarungan caci. Selanjutnya sistem teknologi dan peralatan alat-alat produksi untuk berburu. Dalam berburu dikenal alat-alat berupa senapan, tumbuk, tombak dari kayu dengan ujung besi atau dari bambu, pelepah lontar, gewang dan batang pinang, sumpitan, ali-ali sebagai alat pelontar batu yang terbuat dari daun lontar, jerat, ranjau dari bambu, lembing, panah, dan busur. Sekian penjelasan dari unsur kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.